Kita lanjutkan video menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan atau menyempurnakan bentuk kuadrat. Nah, pada buku sudah ada dituliskan langkah-langkahnya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama itu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, dari persamaan kuadrat kita ketahui A-nya sama dengan 1. Ini kan A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan min 2. Kurang 2x min 2. Dan C-nya sama dengan min 8. Oke, sama dengan min 8. Lanjut langkah pertama. Nah, x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, sekarang konstantanya ini yaitu min 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga x kuadrat kurang 2x sama dengan 8. Jadi dia pindah ke ruas kanan. Atau kedua ruas kita jumlahkan dengan 8. Sehingga sebelah kiri konstantanya jadi 0. Kemudian yang bagian kanan ditambah 8. Kemudian lanjut langkah kedua, karena A-nya sama dengan 1, maka persamaan ini yang sudah kita dapatkan pada langkah pertama, tidak perlu lagi kita bagi dengan A. Kalaupun kita bagi dengan A, nanti hasilnya sama, dibagi dengan 1. Nah, lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali koefisien X, atau kuadrat dari setengah dari B. Nah, jadi B-nya sama dengan min 2. B-nya sama dengan min 2. Nah, jadi min 2 bagi 2. Min 2 bagi 2 dikuadratkan. Nah, karena min 2 tadi dikuadratkan yang nanti akan jadi positif, maka sini kita tulis positif. Kalau mau ditulis juga min 2 bagi 2 ya nggak apa-apa. Nanti hasilnya juga akan positif. Nah, sebelah kiri kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah B tadi, maka sebelah kanan juga kita tambahkan dengan yang sama. Nah, selanjutnya kita proses 2 bagi 2 kan 1. Nah, jadi 1 kuadrat. Nah, sebelah kanan juga sama. Selanjutnya 1 kuadrat kan 1. Hingga diperoleh x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, di bagian kanan 8 tambah 1. Tambah 1 sama dengan 9. Nah, kemudian langkah keempat, kita nyatakan x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini ke dalam persamaan kuadrat. Itu x kurang 1 kuadrat. Ingat lagi konsep berikut ini. Nah, konsep yang kita gunakan itu sebenarnya mengacu pada konsep pengkuadratan ini. X kurang F dikuadratkan itu kan sama dengan X kurang F dikali X kurang F. Nah, X kurang F kali X kurang F ini kan X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali min F jadinya min Fx. Kemudian min F kali X, min Fx juga. Kemudian min F kali min F sama dengan plus F kuadrat. Nah, X kuadrat min Fx sama min Fx bisa kita jumlahkan jadinya min 2Fx ditambah F pangkat 2. Nah, jadi ini kalau cara cepat kan kita langsung X kuadrat. Kemudian 2 kali X kali min F jadinya 2XF. 2 kali X kali min F jadinya min 2Fx. Ya, jadi kemudian min F dikuadratkan jadinya plus F kuadrat. Nah, dari bentuk ini juga bisa kita kembalikan ke bentuk ini. Nah, yang ini x kuadrat kurang 2fx tambah f kuadrat itu sama juga dengan x kurang f kuadrat. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini yaitu sudah terbentuk bentuk yang kuadrat seperti ini, kita rubahkan ke bentuk kuadrat yang bagian kiri. Nah, contohnya x kurang 3 kuadrat. Itu sama dengan x kurang 3 kali x kurang 3.
Nah, sehingga ini kalau kita kuadratkan, ya, X kali X jadinya X kuadrat, X kali min 3 jadinya min 3X. Kemudian min 3 kali X min 3X, min 3 kali min 3 jadinya plus 9. Sehingga hasilnya X kuadrat kurang 6X tambah 9. Atau kalau pakai cara cepat kan X kuadrat kali 2 kali X kali min 3. Jadinya min 6X tambah 9. Nah, dari bentuk ini kita juga bisa merubah ke bentuk ini. Nah, dari bentuk ini juga kita bisa rubah bentuk ke bentuk kuadrat ini. Nah, tentu yang C ini dengan yang B ini punya hubungan. Nah, C-nya ini merupakan kuadrat dari setengah yang B. Nah, misalnya B ini 6. Min 6. Min 6 ini bagi 2, jadinya min 3. Min 3 kuadrat yaitu plus 9. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa bentukkan ke sini. Dan hasilnya adalah X kurang 3 dikuadratkan. 3 ini dari mana? Min 6 bagi 2. Nah, jadi harus sama. Angka yang di bagian kanan ini, C-nya ini harus sama dengan min 6 bagi 2 dikuadratkan. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Min 3 dikuadratkan jadinya plus 9. Nah, ini harus sama. Nah, kalau udah sama, maka bentuknya adalah min 6 bagi 2, yaitu min 3. Berarti X kurang 3 dikuadratkan. Nah, sudah kita lihat tadi bagaimana konsepnya, sehingga X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini menjadi X kurang 1 dikuadratkan. Selanjutnya, langkah kelima. Nah, X kurang 1 ini akan sama dengan akar dari 9. Coba lihat video berikut. Nah, akar 16 sama dengan 4. Berarti 16 sama dengan 4 kuadrat. Nah, kemudian kita balik. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti kalau 4 sama dengan akar 16. Nah, ya konsep ini yang dipakai. Nah, X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ya ini sama kita misalkan dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau 4 saja tanpa kuadrat itu kan sama dengan akar dari 16. Nah, berarti X kurang 1 sama dengan akar 9. Kemudian X kurang 1 sama dengan plus minus 3. Nah, plus minus 3, kenapa? Akar 9 itu plus minus 3, karena 3 positif dikali 3 positif sama dengan 9. Dan negatif 3 juga dikalikan dengan negatif 3 itu akan sama dengan positif 9. Nah, makanya ada 2 akar dari 9 itu bisa positif 3, bisa negatif 3. Selanjutnya, 1 kita nolkan yang bagian kiri, sehingga bagian kiri kita jumlahkan dengan plus 1, bagian kanan juga kita jumlahkan dengan plus 1. Nah, atau kita gunakan cara cepat, yaitu pindah ruas. Min 1 di bagian kiri, pindah ke kanan jadinya plus 1. Untuk yang pertama kita ambil 1 tambah 3. Nah, yang kedua 1 kurang 3. Kan tadi kan nilainya ada 2. Positif 3 dan negatif 3. Nah, yang bagian kiri ini untuk yang positif, yang bagian kanan untuk yang negatif 3. Selanjutnya diperoleh X pertama itu sama dengan 4. Kemudian X yang kedua, 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 4. Nah, jadi maksudnya ini penyelesaiannya ini X kuadrat kurang 2X kurang 8 ini akan benar sama dengan 0 jika X-nya ini adalah min 2 atau 4. Jadi kalau dimasukkan nilai X-nya ini dengan 4, maka sama dengan 0 persamaannya. Min 2 juga kita masukkan ke dalam X,
maka persamaannya akan menjadi 0. Lanjutkan. Untuk contoh berikutnya, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat tambah x kurang 14 sama dengan 0. Nah, jadi kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, maksudnya kita mencari nilai x. Nilai x sama dengan berapa saja yang bisa membuat persamaan ini menjadi sama dengan 0. Itu dia maksudnya, cari akar-akar persamaan kuadrat itu. Nah, dari persamaan kuadrat diketahui seperti langkah yang tadi, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 14. Langkah pertama, kita pisahkan konstanta ke bagian kanan, ya, atau di bagian kiri kita nolkan, yang kanannya kita jumlahkan dengan bilangan yang untuk menolkan bagian kiri tadi, atau kita gunakan istilah pindah ruas. Nah, 3x kuadrat tambah x kurang 14 sama dengan 0. Nah, konstantanya itu adalah min 14, maka min 14 kita pindahkan bagian kanan, sehingga negatif jadinya positif. Ya, positif. Nah, 3x kuadrat tambah x sama dengan 14. Nah, kemudian langkah kedua, bagi. Bagi dengan karena A-nya tidak sama dengan 1, maka bagi persamaan dengan 3. Nah, bagi persamaan dengan 3. Berarti 3x kuadrat bagi 3. Ya. Nah, kemudian x tambah x. Berarti ini kan 1. B-nya 1 bagi 3. Sepertiga x. Kemudian bagian kanan tadi, ini 14 bagi 3. Sehingga kalau 3 bagi 3 kan 1, berarti x kuadrat tambah sepertiga x sama dengan 14 per 3. Setelah kita bagi, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali b. Nah, jadi b-nya ini x kuadrat tambah b-nya sepertiga x. Sepertiga x ini kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini dia. Tambahkan kedua ruas dengan sepertiga bagi 2, kuadratkan. Nah, ini sepertiga, bagian kanan juga seperti itu. Sepertiga bagi 2, kuadratkan. Nah, perhatikan pembagian pecahan berikut. Sepertiga dibagi 2. Nah, ini kan sama artinya sepertiga bagi 2 per 1. Bagi 2 per 1. Nah, itu pembagian pecahan, berarti sepertiga bagi 2 per 1 artinya sama dengan sepertiga kali, nah satunya ini dibalik ke atas, 2-nya jadi menyebut. Nah, ini 1 kali 1 jadinya 1, 3 kali 2 jadinya 6. Nah, sehingga diperoleh sepertiga bagi 2 itu sama dengan 1 per 6. Sudah kita lihat sama-sama tadi bahwasanya sepertiga bagi 2 itu adalah 1/6. Nah, jadi x kuadrat tambah sepertiga x tambah 1/6 kuadrat. Sama dengan 14 per 3, bagian kanan juga seperti itu, 1/6 kuadrat. X kuadrat tambah sepertiga x tambah 1/6 kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat per 6 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. 1 kali 1 kan 1. Dan 6 kali 6, 36. Nah, bagian kanan juga 14 per 3 tambah 1 per 36. Nah, selanjutnya kita akan menuju langkah keempat, yaitu menyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. X ditambah B per 2A kuadrat. Nah, yang bagian kanannya C per A tambah B per 2A kuadrat. Nah, yang bagian kanan ini sama seperti yang langkah ketiga. Sebelah kirinya adalah X tambah B per 2A. Nah, B per 2A-nya tadi sepertiga bagi 2. B-nya kan tadi sepertiga. Nah, sepertiga dibagi 2, yaitu jadinya 1/6. Nah, X ditambah 1/6 dikuadratkan. Nah, yang bagian kanan 14 per 3 ditambah 1 per 36. Kemudian kita proses yang bagian kanan, yang bagian kiri, X tambah 1/6 kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya,
berarti 36 ya, 36 bagi 3, kemudian kalikan 14. Nah, diperoleh 168. Dan 36 bagi 36 dapat 1 kali 1 ya, 1 tetap. Nah, 168 ditambah 1 jadinya 169. Nah, penyebutnya tetap 36. Nah, selanjutnya ke langkah 5, kuadratnya bagian kiri, kuadratnya kita buka sehingga yang bagian kanannya kita akarkan. Nah, X tambah 1/6 sama dengan akar dari 169 per 36 itu sama dengan akar 169 per akar 36. Nah, X tambah 1/6, nah akar 169 adalah 13, akar 36 adalah 6. Nah, jadi akar dari 169 per 36 itu sama dengan 13 per 6. Nah, bisa sama-sama positif, bisa sama-sama keduanya negatif. Jadi, jika min 13 per 6 dikuadratkan, hasilnya akan jadi 169 per 36. Kemudian, positif 13 per 6 dikuadratkan juga hasilnya 169 per 36. Jadi, plus minus di sini, dia ada dua nilainya, min dan positif. Kemudian X sama dengan yang 1/6 di ruas kiri kita pindahkan ke bagian kanan. Nah, tanda positif berubah jadi negatif. 1/6 plus minus 13 per 6. Nah, kita pisahkan plus minusnya. Yang positif sama negatifnya. X sama dengan min 1/6. Yang pertama kita ambil yang positif. Tambah 13 per 6. Atau X sama dengan negatif 1/6 kurang 13 per 6. Nah, ini untuk yang negatif. Nah, min ini sama penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan. Min 1 tambah 13. Jadinya 12 per 6. Nah, yang bagian kanan juga penyebutnya sudah sama. Min 1, min 13. Jadinya min 14. Min 14 per 6. Nah, selanjutnya 12 bagi 6 sama dengan 2. Kemudian min 14 per 6. Kita sederhanakan. Min 14 bagi 2 itu 7. 6 bagi 2 diperoleh 3. Jadi min 7 per 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 7 per 3. Kemarin ada beberapa orang yang menanyakan soal seperti yang ada pada lembar kerja 2, yaitu nomor 2 yang A dan yang B. Pada soal tersebut, bentuknya agak berbeda dengan contoh yang ada buku. Sebenarnya, yang ada pada soal nomor 2 A dan B pada lembar kerja 2 tersebut sangat mudah apabila kamu telah memahami contoh-contoh yang ada pada buku untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, namun, baiklah, saya akan coba lihatkan seperti model soal nomor 2A dan B tersebut. Nah, misalnya, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung pindahkan C-nya ke kanan. Nah, X kuadrat sama dengan 0 tambah 9. Sehingga jadi dia X kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, X sama dengan akar 9. Akar 9 adalah plus minus 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 3. Kemudian, X kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan 10-nya ke ruas kanan, sehingga jadinya X kuadrat sama dengan 0 tambah 10. Kemudian X kuadrat sama dengan 10. X sama dengan akar 10. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
min akar 10 dan akar 10. Nah, demikian, semoga dapat membantu dalam menyelesaikan soal nomor 2 pada lembar kerja 2.